Alhamdulillah, selalu puja dan puji kita panjatkan ke Sang Pencipta Allah, satu-satunya pemilik, pencipta, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan, dan tidak ada sekutu bagi dalam setiap kegiatannya. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang selalu memujinya. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita dan sebagaimana Allah juga telah memberikan salam kepadanya bersama dengan malaikatnya. Melanjutkan bahasan kita dosa-dosa besar, saudara seiman, dan kita akan masuk malam ini dosa besar ke-72. 71 atau 72? 72. Setelah yang lalu kita membahas dosa besar 71, masalah menahan kelebihan air. Kita akan membahas dosa besar 72 ini adalah mencap wajah hewan ternak dengan besi panas. Seperti biasa dengan izin Allah kita coba jelaskan kronologisnya dulu. Saudaraku seiman, Allah tanamkan di dalam hati kita suka dengan hewan-hewan, sebagaimana Allah tanamkan dalam jiwa kita rasa suka terhadap harta, rasa suka terhadap lawan jenis, dan itu Allah gabungkan dalam salah satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya Allah telah hiasi dalam jiwa manusia rasa cinta terhadap lawan jenisnya, hub syahwat, rasa cinta diikuti dengan hawa nafsu, ingin selalu menguasai, memiliki, dari para wanita, kemudian emas dan perak, kemudian hewan-hewan tunggangan atau hewan-hewan ternak, ya, atau hewan-hewan juga yang dipakai untuk membajak. Itulah kenikmatan kehidupan dunia, dan Allah memiliki hal-hal yang jauh lebih baik, maksudnya di akhirat nantinya. Salah satu yang disebutkan oleh Allah SWT di sini adalah wal khairil musawwamati wal an'am wal harth. Jadi Allah membuat kita memang suka, ada rasa suka, kecenderungan dengan memelihara hewan. Hanya saja teman-teman sekalian, Allah Sang Pencipta membatasi keinginan kita untuk memelihara hewan ini. Lebih baik fokus kepada hewan-hewan memang yang diperintahkan dalam syariat untuk diternak. Seperti misalnya puncaknya adalah yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam kurban. Dan kita akan memasuki Idul Adha insyaallah beberapa hari lagi. Maka tolok ukurnya 3 jenis hewan: domba dan kambing, sapi dan juga unta. Dan memang hewan-hewan ini disebutkan di dalam banyak hadis Nabi SAW. Bahkan termasuk makanan ahli surga dari hewan-hewan ini. Ya, di antaranya hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, di mana seorang pendeta Yahudi bertanya, makanan apakah yang diberikan pertama kali untuk ahli surga? Maka kata Nabi SAW, ujung hati ikan. Kemudian Yahudi tersebut bertanya lagi, setelah itu diberikan makan apa? Kata Nabi SAW, sapi di surga atau sapi surga yang disembelihkan, yang mereka makan dari awalnya sampai akhirnya. Artinya seluruhnya menikmati daging tersebut. Kita tahu juga masalah domba dan kambing, misalnya pada saat Ibrahim alaihissalam tidak jadi menyembelih Ismail, maka Allah SWT gantikan dengan domba. Dan unta sendiri disebutkan dalam banyak riwayat kalau Nabi SAW pernah memakannya dan mengizinkan para sahabat memakannya, bahkan dimasukkan dalam salah satu hewan ternak yang boleh dikurbankan. Sementara dalam kurban tidak bisa diganti hewan lain selain 3 hewan ini pendapat ulama yang paling kuat. Kemudian masuk setelah hewan atau 3 jenis hewan ini tentunya adalah hewan air. Semua hewan yang ada di air, karena memang halal
sebagaimana sabda Nabi SAW tentang lautan dan sungai, hillun maitatu tahurun ma'u, bangkainya air itu halal kalau dasarnya hewan air seperti ikan, udang, cumi dan seterusnya, dan airnya selalu suci. Maka masuk dalam kategori ini semua hewan yang dasarnya di lautan. Datang setelahnya semua hewan udara dan darat juga yang sifatnya dihalalkan dimakan. Cirinya tidak bertaring, tidak menyerang dengan cengkeramannya. Ya, tentu bertaring banyak, kucing, seperti harimau, ular, hewan darat, kemudian juga hewan udara seperti burung elang, ya, kelelawar, ini semua tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah, kalau haram untuk dikonsumsi maka haram untuk ditransaksikan. Ini kaidah yang dikeluarkan oleh para ulama dalam ilmu fikih. Tentu ada pengecualian beberapa jenis hewan yang boleh ditransaksikan walaupun itu haram dimakan dagingnya, di antaranya pendapat Abu Hanifah rahimahullah, khusus ini saja. Abu Hanifah rahimahullah mengatakan hewan-hewan yang dilarang untuk dikonsumsi dagingnya dalam Islam, haram diharamkan, maka haram ditransaksikan. Berarti nilainya juga haram, seperti harimau misalnya, ular misalnya. Ini jelas dilarang karena bertaring, maka transaksinya juga tidak boleh. Apapun yang berhubungan dengannya tidak boleh sama sekali. Beliau mengatakan, tentu jumhur ulama bersependapat dengan itu, tapi Abu Hanifah mengkhususkan anjing yang dipakai untuk berburu. Ini beliau khususkan kalau bolehnya seorang muslim menjualnya tapi tidak boleh memakannya. Karena anjing tetap haram bertaring. Beranjak daripada surah Al-Maidah ayat 4 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat." Wa yas'alunaka madza uhilla lahum. Dan ditanyakan kepadamu hai Muhammad apa yang telah dihalalkan untuk mereka? Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah telah dihalalkan bagiku semua yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Faqulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Yang artinya dan juga hewan-hewan yang ditangkap oleh anjing-anjing buruan kalian. Kalau kalian telah membaca bismillah, untuk itu dalam ayat lain disebutkan ya, dibaca dengan nama basmalah. Dan sesungguhnya bertakwalah kepada Allah karena Allah sangat cepat hisabnya. Di sini Abu Hanifah rahimahullah mengatakan ayat ini Al-Maidah surah nomor 5 ayat 4 menjelaskan bolehnya menggunakan tenaga anjing berburu. Biasanya anjing berburu ini warnanya belang-belang, ya. Dia sendiri dan badannya agak ramping supaya dia cepat untuk mengejar hewan yang sudah dipanah atau ditembakin. Dan juga kata Nabi SAW, sesungguhnya kalau kalian ingin memanah atau melemparkan tombak kalian kepada hewan buruan, kalau kalian sudah membaca basmalah pada saat melepaskan anak panah atau tombak tersebut, maka makanlah. Dan kalau seandainya kalian menggunakan anjing berburu, maka sisipkanlah hasil gigitannya. Artinya kalau dia gigit lehernya misalnya rusa atau burung yang sudah ditembak, maka dipotong dan diberikan kepada anjing buruan tersebut. Tentu jumhur ulama mengatakan anjing ini boleh dipakai jasanya, tapi tetap tidak boleh dimakan, tidak boleh transaksikan. Abu Hanifah mengatakan haram dimakan tapi boleh ditransaksikan karena boleh atau Allah memberikan kita kemudahan untuk menggunakan jasanya, maka boleh ditransaksikan. Tapi kesimpulan apa yang kita sampaikan teman-teman sekalian, boleh dalam Islam memelihara hewan, tapi hewannya kembali kepada hewan yang dibolehkan untuk dimakan. Terutama tadi puncaknya adalah hewan ternak yang sudah kita sebutkan, kambing, sapi dan unta. Tentu bisa yang lainnya yang tidak bertaring seperti ayam, ya, seperti kelinci dan yang lainnya, tapi tiga tadi itu hal yang paling dianjurkan. Bahkan di antara tiga jenis hewan ini, kambing dan domba adalah sebaik-baik harta seorang muslim. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, sebaik-baik harta dan peliharaan seorang muslim adalah kambing atau domba. Dan juga dalam hadis dikatakan bahwasanya akan tanda-tanda hari kiamat, para pengembala-pengembala kaum kambing akan membangun bangunan-bangunan besar di pinggiran atau di tengah-tengah kota atau pedesaan. Dan ini tentunya menandakan mereka akan kaya raya. Jadi ini dibolehkan. Dan juga Allah SWT turunkan surah khusus namanya surah Al-An'am.
Surah menceritakan tentang hewan-hewan ternak, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membolehkan dan menghalalkan tersebut. Di surga pun teman-teman kita punya hewan-hewan, ya. Ada hewan di situ. Allahu alam apakah Allah baru menciptakannya atau Allah membuat bentuknya sama dengan ya, hewan di dunia, tapi intinya ada penyebutan masalah itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, nanti pada saat kalian menuju ke surga setelah hisab amal segala macam, akan ada orang di antara kalian menunggangi satu ekor unta dengan beberapa orang, satu ekor unta dengan 3 orang, dan ada riwayat lain atau riwayat ini ditambahkan dengan 2 orang, dan ada juga menunggangi dengan 1 orang. Juga ada penyebutan tentang di surga ada sebuah pohon yang sangat besar. Naungannya panjangnya kalau seandainya seseorang menunggangi kuda dengan jarak, dengan perjalanan 100 tahun tidak akan memotong naungannya, ini kan. Jadi ini juga penyebutan tentang adanya hewan tunggangan. Ya. Dan ini menyebutkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kalau akan ada interaksi dengan hewan-hewan ini. Juga Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan hewan-hewan di dunia akan dibangkitkan oleh Allah SWT bersama manusia di hari kiamat. Lalu Allah akan menghisap mereka sampai Allah akan menghisap 2 ekor domba, kenapa saling bertanduk satu sama yang lain. Jadi memang hewan-hewan ini ada di dunia sebagai hiasan, sebagai kebutuhan makanan kita, dan juga di akhirat. Tentu ini yang saya katakan tadi adalah yang paling afdolnya kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi SAW, kambing dan domba. Tapi kalau orang mau pelihara sapi, ya seperti sekarang untuk mendapatkan keuntungan dari Idul Adha, itu tidak ada masalah. Unta pun seperti itu, ya, karena Nabi SAW memiliki hewan-hewan ini. Namun teman-teman sekalian, dalam memelihara hewan-hewan ini juga ada adab-adabnya. Tidak boleh kita menyiksanya, tidak boleh kita memukulnya. Dan termasuk hal yang sering dilakukan oleh beberapa peternakan adalah mencap hewan ini dengan besi panas, ya, supaya mengeluarkan atau memberikan cap perusahaannya misalnya, atau peternakannya, atau nama tertentu, ya. Dan ini Allahu alam yang sedang dibahas oleh Imam Az-Zahabi di Rusa Besar 72, mencap wajah hewan ternak dengan besi panas, ya. Ini saya pernah lihat di beberapa negara non muslim, memang sengaja dicap, maaf, di bagian bokongnya hewan tersebut, atau di wajahnya, atau di bagian yang jelas kelihatan di tengah-tengah perutnya, untuk memberikan isyarat kalau ini dari peternakan ini, dengan fikiran bahwasanya itu tidak menyakiti hewan tersebut. Tapi ini dilarang, Allah Subhanahu Wa Taala melarangnya, dan Imam Az-Zahabi masukkan dalam kategori dosa besar. Kita kalau berbuat baik dengan hewan-hewan ini teman-teman tetap ada pahalanya, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, fi kulli kabidin ratabatin ajir, di setiap denyut nyawa kehidupan ada pahala. Jadi kalau kita pelihara hewan dengan niat ini adalah makhluknya Allah, kita dapat pahala tentunya. Apalagi kalau hewan-hewan tadi yang dasarnya dianjurkan untuk dipelihara karena berhubungan dengan hukum syariat yang Allah telah turunkan. Diangkat hadis oleh Imam Az-Zahabi, yang pertama adalah hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dalam Kitabul Libas waz Zina di nomor hadisnya 2116, yang berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bihimarin qad ghusima fi wajhi faqala la'anallahu alladhi wasamah. Bahwasanya Nabi SAW pernah melewati seekor keledai yang mana wajahnya dicap dengan besi panas, maka beliau bersabda, semoga Allah melaknat orang yang mencapnya demikian. Jadi di sini kena ada ancaman Nabi SAW, semoga Allah melaknatnya, artinya diangkat berkah hidupnya, berarti menandakan ini perbuatan dosa besar. Nah, biasanya orang tentu memberikan tanda di leher hewan ternaknya, misalnya kain, tali, ya. Biasa mungkin di beberapa pedalaman kita diletakkan lonceng tertentu sehingga dia kalau jalan terdengar, supaya tidak hilang maksudnya. Tapi sebagian orang mengambil jalan pintas dengan mencap sehingga sulit orang untuk mengklaim kalau itu miliknya. Tapi ini haram dalam Islam, tidak dibolehkan. Nah, dia juga makhluknya Allah, hanya saja dia tidak bisa berbicara, ya. Ingat teman-teman sekalian, setiap kita bermuamalah dengan apapun di muka bumi ini, itu semua makhluknya Allah dan Tuhan kita satu.
Saya sudah sering berikan contoh itu ya. Kalau seandainya ada kucing lewat kita tendang, mungkin kita berpikir kucing tidak melawan, dia teriak lalu pergi. Padahal sebenarnya Tuhan kita dengan Tuhan dia sama. Pasti Allah Maha Adil akan menghukum kita karena kita telah menyakiti makhluknya yang lain. Ini kan? Seperti itulah. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian juga harus membunuh dengan cara yang baik. Sembelih, maka tajamkanlah pisau kalian agar menenangkan sembelihannya. Ada perintah-perintah untuk itu. Jadi harusnya kita memahami poin-poin seperti ini. Kemudian hadis selanjutnya, hadis riwayat Abu Daud. Dan hadis ini disebutkan oleh Abu Daud dalam Kitabul Jihad nomornya 2564 yang berbunyi bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ama balagakum anni la'antu man wasama al-bahimata fi wajhiha aw darabaha fi wajhiha wa naha an dhalik." Tidakkah telah sampai kepada kalian bahwasanya aku melaknat orang-orang yang mencap hewan dengan besi panas di wajahnya atau memukulnya di wajahnya, dan beliau melarang itu dengan sangat tegas. Sabda Nabi SAW, "Ama balagakum anni la'antu," tidakkah telah sampai kepada kalian bahwasanya aku melaknat, dapat difahami darinya bahwa orang yang belum mendapatkan kabar tentang celaan Nabi tidaklah berdosa. Kalau seandainya ada orang sudah terlanjur lakukan, dia tidak berdosa karena tidak faham, belum faham hukum. Tapi kalau sudah faham, maka dia berdosa tentunya. Ya. Dan bahwasanya orang yang telah sampai kabar kepadanya dan mengetahuinya, maka dia masuk ke dalam laknat tersebut. Dan seperti inilah dapat dikatakan dalam semua dosa-dosa besar ini, kecuali yang diketahui secara darurat atau pokok mendasar dari agama. Artinya berlaku ini kecuali pada 5 rukun Islam. Hal yang darurat dalam Islam adalah 5 rukun Islam. Tidak ada uzurnya orang kalau katakan saya enggak sholat karena saya tidak tahu. Ulama mengatakan tidak bisa, tidak ada alasan. Karena ini darurat dalam Islam, harus diketahui 5 rukun Islam. Dari kecil kita harus faham tentang masalah sholat, syahadat, tentang sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji. Tapi selain daripada ini, maka masuk dalam hal-hal yang masih dimaafkan kalau orang itu memang dasarnya tidak tahu hukumnya. Dan dianggap dia boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memang Allah Subhanahu wa taala belum menghukumnya. Ini dosa besar kita yang ke-72. Dan kita akan masuk teman-teman ke dosa besar ke-73. Ya, nanti insya Allah antum silakan bertanya, ditulis pertanyaan sesuai dengan tema kita, dan kita akan bahas 2 dosa besar. Dosa besar ke-73 teman-teman adalah masalah judi. Ya, masalah judi. Ini pertanyaan masalah dosa besar 72 sudah ada masuk. Coba sini, saya jawab dulu. Baik, saya jawab langsung teman-teman sekalian berhubungan dengan dosa besar 72 dulu. Bolehkah menangkap hewan buruan untuk menjadi hewan ternak? Boleh saja. Misal contoh orang berburu rusa, lalu kemudian, tapi itu memang artinya masih tidak ada pemiliknya dari manusia, hidup di hutan segala macam, masih liar, itu dibolehkan. Tidak ada masalah. Kalau kemudian dia pelihara setelah itu ya, atau orang menangkap ikan di lautan, lalu kemudian ikan itu dipelihara sama dia, ya, tidak ada masalah. Ya. Yang penting jangan nangkap hewannya orang lain. Ya. Antum masuk ke peternakannya orang, ini hewan, ambil, berburu. Harus jelas. Ya. Apakah hukumnya hewan ternak yang dicap dengan besi panas menjadi tidak termasuk syarat hewan kurban yang baik? Saya tinggal bersama ibu dan istri. Apabila tahun ini berkurban atas nama ibu saya, apakah itu cukup untuk saya bertiga dengan ibu dan istri atau satu keluarga? Apakah hewan ternak yang dicap dengan besi panas menjadi tidak termasuk syarat hewan kurban? Enggak boleh, enggak ada masalah. Yang tidak boleh masuk dalam hewan ternak, hewan kurban itu kalau cacat. Cacat dalam arti kata tanduknya patah, ulama rincikan matanya buta, kakinya patah. Kalau luka
karena tandukan temannya misalnya sedikit ada luka di kulitnya, atau karena digigit oleh serangga, ya, karena biasa juga ada begitu di badan sapi, atau mungkin pada saat diturunkan dari mobil, kemudian kena, ya, mungkin kayu segala macam. Kalau cuma luka tergores, seperti kalau kita biasa mungkin cuma luka karena jatuh, itu enggak ada masalah, karena tidak dianggap cacat itu. Termasuk kalau ada cap seperti ini, maka tidak ada masalah. Dan teman-teman sebenarnya kalau memang pun punya peternakan, maka sarannya jangan pakai besi panas, karena yang dilarang itu. Tapi kita bisa mengecat, ya, bisa memberikan warna, tanda kan bisa saja, ya, seperti itu. Contoh misalnya yang kami lakukan di yayasan, kalau setiap tahun kami berkurban, maka hewan-hewan ternak atau hewan-hewan kurban yang dititipkan ini, supaya jelas, ya, bagi orang yang berkurban di yayasan kami itu, kami tulis badannya hewan itu, tapi dengan cat atau dengan piloks, ya, misalnya. Kalau cat biasanya lebih jelas, ya. Kalau sapi misalnya karena kulitnya berwarna hitam atau coklat tua, bisa ditulis nama ringkasnya. Jadi misalnya namanya si fulan, si fulan, si fulan. Misalnya kalau 7 orang, kalau 1 orang kita tulis di perutnya. Kemudian hewan itu difoto pada saat lagi berdiri, karena dengan cat itu dia tahu kalau ini adalah hewan dia yang dia kurbankan, karena dia tidak hadir lokasinya di luar Jakarta. Kemudian dibaringkan, pada saat dibaringkan dan akan disembelih juga masih ada tulisan itu. Kemudian pada saat dikuliti, dan terakhir pada saat pembagian. Maka mengecat ini tidak ada masalah, karena tidak menyakiti hewan. Karena intinya kan sebenarnya jangan menyakiti hewan itu. Kalau masalah 1 ekor hewan kurban bolehkah untuk 1 keluarga? Jawabannya boleh. Kalau pada saat antum tidak mampu. Kalau antum mampu kurban aja, akhi. Bahkan dianjurkan seorang muslim berkurban lebih dari 1 ekor. Itu pahala yang sangat besar, ya. Menyembelihnya sendiri pahala, uang yang dikeluarkan beli hewan kurbannya pahala, memakan dagingnya pahala, membagikan dagingnya pahala, semuanya pahala. Dan itu sedekah. Sebagaimana sudah sering kita jelaskan dalam bab sedekah, kalau harta itu tidak akan berkurang karena sedekah, gitu kan? Tapi boleh hukumnya, ya, kalau seandainya memang dia cuma mampu untuk itu, maka 1 keluarga diniatkan, tidak ada masalah. Bolehkah memukul hewan ternak jika hewan itu mengancam? Misal terkena penyakit buas, bolehkah hewan ternak dijadikan mahar? Ya. Kalau hewan itu misalnya kena penyakit gila, mohon maaf, ya, seperti sapi yang mengamuk, ya, menanduk sana sini, bolehkah hewan tersebut dibunuh? Dibunuh boleh, misalnya. Kalau memang harus, ya, darurat, tidak bisa lagi ditangkap, ditembak misalnya, maka itu. Tapi itu tidak boleh lagi. Itu bukan hewan berburu, tidak bisa lagi pada saat ditembak kemudian dimakan, kecuali 1 keadaan. Antum menembaknya seperti hewan berburu, ditembak, baca bismillah, kemudian sempat disembelih. Ya, kalau bukan buruan, kalau di hutan, antum tembak dengan senjata atau lemparin tombak, kemudian sebelum tiba di sana sudah mati pun, maka dianggap asal pada saat melemparkan senjata ini baca bismillah jadi halal. Nanti baru disembelih, kan gitu. Walaupun sudah mati. Tetapi yang penting pada saat dilempar dia masih hidup. Tapi kalau hewan yang ngamuk seperti ini, hewan ternak, maka kalau ditembak misalnya bagian kakinya, kemudian habis itu sempat disembelih sebelum meninggal, maka boleh, halal. Tapi kalau dia mati dari tembakan tersebut, tidak masuk dalam hewan buruan, dia jadi haram, tetap dimakan. Kalau masalah dipukul dan pukul ini sifatnya memang bukan karena ingin menyakiti, ya. Memang sifatnya hewan ini mungkin kalau dipukul dengan benda tertentu, kayu misalnya, maka dia jadi takut dengan manusia atau orangnya, maka itu tidak ada masalah. Kalau memang sifatnya seperti itu. Kalau bolehkah menjadikan hewan ternak sebagai mahar? Boleh, asal calon perempuannya mau terima. Mau nggak dia terima antum kasih maharnya kambing atau sapi misalnya? Tapi ini unik, ya. Mungkin Allah alam ada beberapa tradisi mungkin, tapi boleh dalam Islam. Karena mahar itu boleh, yang penting sesuatu yang dasarnya halal. Enggak ada masalah, ya. Mungkin karena antum kebanyakan hewan ternak kali ini, jadi boleh dijadikan sebagai mahar, ya. Bolehkah memakan hewan buruan dengan menggunakan senapan atau ditembak seperti burung
dan saat ini sudah mati di tempat. Sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi nggak ada masalah kalau dasarnya memang hewan buruan itu. Ini juga sudah saya jawab ini, alhamdulillah. Bagaimana hukum mempilok atau mewarnai hewan ternak dengan cat permanen? Apakah termasuk berdosa? Jawabannya tidak, insya Allah. Kalau itu mewarnai nggak ada masalah. Karena dalam sebuah riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan tanda warna berwarna putih pada bagian belakang, atau bokongnya kuda yang beliau tulis sabilillah. Gitu. Jadi itu maksudnya di jalan Allah. Siapa saja boleh pakai kuda itu. Dan orang semua tahu kalau ini adalah seperti wakafnya Umar bin Khattab. Gitu kan. Tapi itu tidak menyakiti. Maka selama tidak menyakiti boleh saja. Ya, tidak ada masalah. Sudah selesai, akhi? Ini sesuai tema nggak? Yang ini, dosa besar 72. Baik. Jika memukul hewan peliharaan dengan maksud untuk menenangkan hewan tersebut, dikarenakan akan diobati dan hewan tersebut bertindak kasar, bagaimanakah hukumnya? Saya nggak ngerti, maksudnya mungkin kalau pas dipukul dia bisa lebih tenang, diberikan peringatan misalnya, itu Allahu a'lam. Kalau memang sampai pada tingkat itu ya, tapi umumnya hewan sama dengan manusia. Kalau antum punya anak, maka akan ada reaksi keras kalau kita memukul sebenarnya. Kayak anak misalnya dicubit, dipukul, maka reaksinya walaupun dia tidak melawan mungkin, tapi dia teriak, dia menangis. Beda dengan kalau dia dielus misalnya, dan itu terjadi juga pada hewan. Di Idul Adha seperti ini, pengalaman-pengalaman kami sebelumnya, hewan-hewan itu kalau diseret, ditarik, dipaksa atau diolok-olok, dipermainkan itu biasanya agak sulit memang. Tapi pada saat kita menggiringnya dengan baik, memberikan makanan, dan Nabi SAW berikan perumpamaan itu. Beliau mengatakan kepada para sahabat yang pada saat ada orang datang meminta dengan cara kasar sedekah, lalu kemudian Nabi SAW merangkulnya dengan baik, kata Nabi SAW, perumpamaan saya dengan orang ini seperti orang yang sedang hilang untanya, lari, kemudian kalian mengejar untanya untuk membantunya. Tetapi saya mengatakan biarkanlah aku dengan untaku, dengan hewanku. Kemudian kalian pun membiarkan aku mendekati dia dengan makanannya. Kemudian dia menjadi jinak dan dekat kepadaku. Ya, maksudnya bisa dengan cara seperti itu mestinya. Ya. Apakah memberikan hewan kurban untuk orang lain, misal orang tua, istri dan saudara, pahalanya sama dengan pahala berkurban untuk atau atas nama sendiri? Tentu antum duluan ya. Lakukan dulu, baru kemudian berikan orang lain, itu boleh. Ya, saya pernah kasih contoh dalam bab sholat misalnya, laki-laki afdolnya di saf pertama. Antum masuk dulu di saf pertama, baru ajak orang lain masuk. Jangan silakan isi saf tapi dia di belakang, gitu kan. Ayo berkurban silakan, tapi dia tidak berkurban. Atau kita berikan kepada orang tua kita sementara kita sendiri belum melakukannya. Walaupun teman-teman sekalian, kita kalau tahun lalu misal kita sudah berkurban tahun lalu ya, sudah berkurban tahun lalu. Tahun ini saya mau kurban buat ibu saya saja deh, karena saya tahun lalu sudah. Bagaimana? Mana lebih baik, ibu saya atau saya? Jawabannya tetap lebih baik antum. Tetap lebih baik antum. Kalau antum tidak punya lagi kecuali untuk 1 ekor itu. Karena yang kena hukum sekarang antum, karena antum yang mampu. Ibu antum tidak kena hukum, gitu kan? Dan bisa berbakti dengan beliau dengan cara yang lain. Jadi antum saya tetap lakukan. Sama dengan kasus umroh dulu saya pernah bilang. Ustaz, saya sudah pernah umroh 6 bulan lalu atau 1 tahun yang lalu atau 3 tahun atau 10 tahun yang lalu. Sekarang saya punya duit lagi, mana lebih baik? Saya umroh lagi atau saya umrohin untuk orang yang belum pernah umroh? Jawabannya tetap lebih afdol antum. Antum melakukan sendiri. Kenapa? Karena kita belum tahu yang lalu diterima atau enggak sama Allah ini. Mungkin tidak ikhlas. Maka kita masih membutuhkan buku amal itu kan, di catatan itu di buku amal kita. Kecuali kita misalnya tahun lalu sudah kurban, tahun lalu sudah umroh. Kemudian sekarang kita mau berkurban lagi, saya mau bisa beli lagi 1 ekor kambing, ada lagi lebih dana nih, saya mau berkurban atas nama orang tua saya misalnya, itu nggak ada masalah. Tapi kita lakukan lagi, gitu kan? Pada saat kita punya kelebihan, ya sudah kita lakukan untuk orang lain, setelahnya nggak ada masalah. Lebih utama mana antara berkurban sendiri atau memberikan hewan kurban untuk orang lain? Sudah saya jawab tadi ya.
Tadi Ustaz bilang di awal mengenai hewan yang dilarang diperjualbelikan. Ana pernah melihat hadis dilarang jual beli kucing, namun sebagian orang mengatasnamakan dengan tanda kutip adopsi, tapi membayar dengan sejumlah uang. Bagaimana Ustaz? Tetap nggak boleh. Nggak boleh akhi dan ukhti, tidak boleh. Semua yang haram dimakan dagingnya tidak boleh, tidak halal transaksinya. Termasuk antum kalau jual kucing. Kucing satu-satunya hewan bertaring yang dihalalkan untuk dipelihara. Karena Nabi SAW membiarkan Abu Hurairah memeliharanya. Sahabat Nabi yang mulia, perawi hadis terbanyak dari kaum laki-laki. Beliau bernama Abdurrahman ibn Sakhar, tapi namanya tidak dikenal, gitu kan? Yang dikenal Abu Hurairah. Hurairah dari kata-kata hirra yang berarti kucing. Karena banyaknya kucing yang dipelihara, maka diberikan julukan Abu Hurairah. Tapi ini tentu teman-teman sekalian rukhsah keringanan Nabi SAW untuk sahabatnya. Dan kalau ada muslimin juga yang mau pelihara, karena umumnya kucing memang hidup bersama manusia, gitu kan? Tapi ini dilakukan oleh Abu Hurairah, tidak semua sahabat. Tidak semua sahabat. Kebanyakan sahabat malah larinya ke hewan-hewan ternak yang tadi saya bilang yang lebih afdal, gitu kan? Karena kalau kucing antum tidak bisa memakannya, memeliharanya hanya sekedar memelihara begitu saja. Dan kalau memang mau pelihara kucing, mau pelihara hewan-hewan seperti ini teman-teman sekalian, kalaupun bukan ternak ya, maka lebih baik dia pelihara anak yatim. Sudah pernah kita bilang. Kata Nabi SAW, sebaik-baik rumah yang ada anak yatimnya, banyak anak yatim. Yang penting syaratnya anak yatim yang belum balik, itu namanya anak yatim. Kalau sudah kakek-kakek nenek ngaku yatim itu, jangan diterima gitu. Nah ada orang begitu. Bantu saya Pak, saya anak yatim. Padahal umurnya sudah berapa? 30 tahun. Selama belum balik. Dan ada hadis yang lain berbunyi setiap kali mengelus kepalanya anak yatim, maka akan mendapatkan setiap helai rambutnya satu pahala, kan gitu. Jadi memang itu fadilahnya, keutamanya besar. Ya, Allahu a'lam. Baik, seperti biasa insyaallah kita lanjutkan lagi setelah salat ba'diyah nantinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.